Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Islamic Center Hubbul Watan rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan kelak husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Pada kajian pekan yang lalu kita telah membahas satu ayat dari surat An-Nisa, ayat yang ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat ini sebagaimana yang kita bahas pada pengajian yang lalu bercerita tentang kisah seorang sahabat Nabi bernama Damrah bin Jundub yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Belum sampai di tujuan, ajal keburu datang di tengah jalan. Pada malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat dari surat At-Taubah. Ayatnya ayat yang ke-100 juga. Pada pekan yang lalu ayatnya ayat yang ke-100 dari surat An-Nisa. Malam ini kajian kita ayat yang ke-100 dari surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang disebut oleh Allah dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam, disebut dengan sebutan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor, kata Allah. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara yang ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah telah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kesuksesan dan kemenangan yang sungguh luar biasa besar. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi nama bagi para sahabat yang hijrah dari Makkah menuju ke Madinah dengan sebutan Al-Muhajirin. Dan para sahabat yang menyambut dan membela Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah, Allah menyebut nama mereka dengan sebutan Al-Ansar. Artinya nama Al-Muhajirin dan Al-Ansar itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Bukan sebutan dan buatan dari orang-orang Muhajirin sendiri, bukan sebutan dan buatan dari orang-orang Ansor sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama kepada mereka dengan sebutan Al-Muhajirin dan sebutan Al-Ansar. Apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, jamaah rahimakumullah? Kaum Muhajirin dan kaum Ansar ini, ketika terjadi peperangan antara umat Islam dan non-Islam, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang Tabuk, dan perang-perang yang lainnya, mereka selalu ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing mereka membawa bendera-bendera mereka masing-masing. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama, kaum Muhajirin yang ikut berperang bersama Rasulullah membawa bendera Muhajirinnya. Kaum Ansor yang berperang bersama Rasulullah membawa bendera Ansornya. Bahkan kaum dan suku Aus dan suku Khazraj, yang merupakan dua suku yang sering berperang sebelum Islam datang di Madinah, setelah mereka masuk ke dalam Islam lalu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga membawa bendera masing-masing sukunya, masing-masing kabilahnya. Aus membawa bendera Ausnya, Khazraj membawa bendera Khazrajnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang mereka membawa bendera mereka masing-masing. Selama tujuannya li'ila'i kalimatillah, selama tujuannya bersama-sama dalam rangka meninggikan kalimat Allah, silahkan membawa bendera masing-masing. Silahkan membawa bendera Ansor, silahkan membawa bendera Muhajirin, silahkan membawa bendera Aus, silahkan membela bendera Khazraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang mereka. Mengapa? Karena seseorang itu diperbolehkan, boleh ia bangga dengan kabilahnya, boleh dia bangga dengan sukunya, boleh ia bangga dengan kelompoknya, asalkan tidak fanatik buta. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Kenapa diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena cinta kepada kabilah, cinta kepada kelompok, cinta kepada suku, cinta kepada keluarga, itu adalah sesuatu yang fitrah. Islam tidak mungkin bertentangan dengan sesuatu yang menjadi fitrah kemanusiaan. Kita misalnya negara Indonesia boleh bangga sebagai rakyat Indonesia.
Kita boleh bangga dengan NKRI kita boleh bangga dengan kelompokan kita, boleh bangga dengan ke-NTB-an kita. Makanya kalau misalnya mohon maaf PSSI misalnya bertanding sepak bola melawan negara manapun, walaupun sering kalah, selalu kita bela, betul? Dan selalu kita tonton, walaupun terkadang kita merasa wah pasti kalah nih, tapi selalu kita bela, selalu kita junjung tinggi bendera merah putih negara kita, dan itu tidak dilarang dalam agama. Jamaah rahimakumullah, selama tidak fanatik buta yang menyebabkan kita keluar dari rel-rel agama, maka tidak dilarang oleh syariat agama. Jamaah rahimakumullah, maka saya sering mengatakan, yang NU silahkan boleh bangga dengan ke-NU-annya, yang Muhammadiyah silahkan boleh bangga dengan ke-Muhammadiyahannya, yang NW boleh bangga dengan ke-NW-annya, yang NWDI boleh bangga dengan ke-NWDI-annya, yang Persis boleh bangga dengan Persisnya, yang Al-Irsyad boleh bangga dengan ke-Al-Irsyadannya. Tidak dilarang dalam agama, jamaah rahimakumullah. Yang terpenting niatnya sama dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Perbedaan seperti ini, perbedaan bendera-bendera organisasi, selama itu niatnya ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf berbeda dalam rangka keragaman, bukan dalam rangka ikhtilaf tudad, berbeda dalam rangka bermusuhan dan bertentangan, itu yang dilarang. Kalau kita melihat pelangi, jamaah rahimakumullah, pelangi itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ia menjadi indah karena keanekaragaman warna-warna itu. Boleh kita membawa bendera warnanya merah, yang membawa bendera warnanya kuning, yang membawa bendera warnanya hijau, yang membawa bendera warnanya kuning, silahkan. Tidak dilarang dalam agama, selama niatnya sama-sama berjuang untuk kepentingan agama. Jamaah rahimakumullah, yang terpenting adalah bagaimana ketika kita berada dalam sebuah organisasi, ketika kita berada dalam sebuah kelompok, kita kemudian tidak menjadi fanatik buta, yang apapun yang diputuskan oleh kelompok itu, oleh ketua kelompok itu, walaupun misalnya kita tahu itu bertentangan dengan ajaran agama, lalu kemudian kita bela mati-matian, itu yang dilarang. Mohon maaf, jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca di surat Al-Ahzab ayat yang ke-67 dan 68, bagaimana nanti orang-orang yang masuk neraka, mereka berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Tuhan, kami masuk neraka ini, kata yang berada di neraka, na'udzubillahi min zalik, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, kami masuk neraka ini, kata penduduk neraka ini, karena kami dulu waktu di atas dunia terlalu taat kepada para pembesar-pembesar kami, kepada para pemimpin-pemimpin kami.
Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Lantaran kami terlalu taat kepada para pembesar-pembesar kami, lantaran kami terlalu taat kepada para pemimpin-pemimpin kami, fa'adalluna sabila, merekalah yang menyesatkan kami dari jalan kebenaran. Lalu mereka mengatakan apa di hadapan Tuhan? Rabbana atihim di'faini minal azab. Tuhan, bolehlah kami masuk neraka, tapi tolong Tuhan berikan mereka siksa 2 kali lipat dibandingkan dengan kami. Karena lantaran mereka kami masuk neraka ini. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sesama umat Islam, tentu kita semua adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang beriman, kata Allah, itu bersaudara. Dan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah itu di atas segala-galanya. Tentu ia di atas ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah islamiyah sekali lagi berada di atas segala-galanya. Ukhuwah islamiyah itu, jamaah rahimakumullah, lintas sektoral, lintas organisasi, lintas kelompok. Maka jangan sampai kita hanya membentuk ukhuwah Islamiyah hanya dengan kelompok kita saja. Jangan sampai kita membentuk ukhuwah Islamiyah hanya dengan yang seorganisasi aja dengan kita. Karena sekali lagi, ukhuwah Islamiyah lintas sektoral, lintas organisasi. Jamaah rahimakumullah. Maka jikalau kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ini kata Allah secara khusus kepada suku Aus dan suku Khazraj sebelum datangnya Islam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulu kalian hampir saja berada di jurang api neraka. Fa anqadzakum minha. Lalu Allah selamatkan kalian. Apa yang menyelamatkan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah, yaitu nikmat Islam yang telah menyatukan hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lantaran Islamlah kalian menjadi bersaudara, lantaran Islamlah kalian menjadi orang-orang yang dipersaudarakan. Ingat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah, yang mau mengucap salam dengan ila sabilil falah, ila sabilir rasyad, ila apa lagi? Ila aqwamit thariq, ya, atau ila sabilis sahwah. Sahwah itu nama pondok pesantren saya, coba. Yang punya al-falah mengatakan ila sabilil falah. Mohon maaf, yang NW sering mendengar jika sebut dengan ila sabilir rasyad. Yang NU sering menutup salamnya dengan ila aqwamit thariq. Silahkan
tidak dilarang, jamaah rahimakumullah. Semua itu dibenarkan, tidak dilarang. Inilah yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu', berbeda karena keanekaragaman. Jangan sampai ikhtilaf tudad, berbeda karena bermusuhan dan berlawanan. Jamaah rahimakumullah. Maka para ulama telah memberikan sebuah garis yang sangat jelas terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini. Mereka mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Sebagian mengatakan nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa natasamahu fima ikhtalafna fihi. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi. Tentu kita umat Islam wajib bahu membahu, wajib tolong menolong, terutama dalam sesuatu yang sama-sama kita sepakati. Wa natasamahu fima ikhtalafna fihi. Dan sesama umat Islam, lintas organisasi, lintas kelompok, harus saling toleransi dalam sesuatu yang kita tidak sependapat dalam hal itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kelak ketika kita mati, kata Nabi, setiap yang ada dalam kuburan itu akan ditanya, marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, apa imammu. Itu diantara pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur. Tidak akan pernah ada pertanyaan ma jam'iyatuka, apa organisasimu, wa ma jama'atuka, apa kelompokmu. Itu tidak akan pernah ditanya oleh malaikat, jamaah rahimakumullah. Maka selama untuk Islam li'ila'i kalimatillah, niatnya meninggikan kalimat Allah, apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun nama jam'iyahnya, mari kita saling bahu membahu, saling tolong menolong, sebagaimana muhajirin dan ansor luar biasa saling tolong menolong di antara mereka. Gambaran tolong menolongnya muhajirin dan ansor Allah sebut dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu sangat isar. Mereka sangat saling mau mendahulukan yang lain dibandingkan dengan dirinya. Walau kana ba'duhum khasasah. Padahal mereka sendiri sangat-sangat membutuhkan. Inilah yang disebut dengan isar, jamaah. Isar ketika dalam hal-hal yang berkaitan dengan sosial, kita dianjurkan oleh agama untuk isar, mendahulukan orang lain di atas kita dan keluarga kita, walaupun kita sendiri sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Isar seperti inilah yang membuat kaum muhajirin dan ansor betul-betul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdoa ketika beliau memulai penggalian Khandaq menjelang terjadinya perang Khandaq. Jamaah rahimakumullah, beliau berdoa, di mana beliau berdoa untuk kaum Muhajirin dan Ansor. Saking luar biasa saling membantu dan saling menolong di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Pansuril Ansor wal Muhajirah, kata Nabi. Ya Allah, bantulah dan tolonglah kaum Muhajirin dan Ansor. Saking luar biasa jiwa isar di tengah-tengah mereka. Maka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa tadi, rame-rame kemudian kaum Muhajirin dan Ansor menyatakan dan menyenandungkan sebuah nasyid yang sangat terkenal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, nahnul ladzi nabaya'u Muhammadan 'alal jihadi ma huyyina abadan. Kamilah, maksudnya Muhajirin dan Ansar yang telah berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul ladzina baya'u Muhammadan. Kamilah Muhajirin dan Ansar yang telah berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal jihad, untuk terus berjihad bersama beliau. Ma huyyina abadan, selama hayat dikandung badan, selama kami masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan selalu bersamanya dengan jiwa, raga, bahkan nyawa dan harta siap kami korbankan karena kami telah berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, lewat kajian kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua, mari kita satukan hati. Sebagaimana bersatu hatinya kaum Muhajirin dan Ansor. Kita tinggalkan fitnah, kita tinggalkan ghibah, kita tinggalkan berita-berita hoax yang tidak benar. Kita tinggalkan saling menyalahkan di antara kawan dan umat sendiri. Kita perkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, agar kiranya ukhuwah ini tidak hanya kemudian di dunia saja, karena itulah ukhuwah yang akan bisa mengantarkan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, bahwa kelak ketika sudah di padang mahsyar, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang berukhuwah dilandasi karena takwa. Begitu juga orang-orang yang merasa berteman, bersahabat, berkumpul, berkelompok, berorganisasi, tidak disadasari karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh, satu dan yang lainnya akan menjadi lawan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bersaudara karena dilandasi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini, momentum 1444 Hijriah, baru saja kita umat Islam memperingatinya bersama-sama. Saya mengajak kita semua untuk kita berhijrah. Berhijrah meninggalkan hal-hal yang buruk tentunya dalam kehidupan kita. Meninggalkan suudzon di antara kita. Karena
satu di antara yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah tidak terbina itu adalah karena ada suudzon di antara kita. Surat Al-Hujurat, mengapa Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebut innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang bersaudara itu, orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka kemudian di bawahnya Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni is. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka yang bukan-bukan. Jauhilah suudzon di antara kalian, karena suudzon itu akan bisa memecah persaudaraan di antara kalian sesama umat Islam. Kita harus banyak-banyak tabayun, jamaah rahimakumullah. Harus check and recheck. Karena itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang berita, apalagi beritanya datang dari orang yang kalian masih ragukan kebenarannya, kata Allah, fatabayyanu, check and recheck lah, bertabayunlah. Karena mohon maaf jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah kita saat ini yang sangat mudah bermedia sosial, di mana tangan kita ini sangat mudah sekali mengeser, membuat berita-berita yang terkadang kita belum tahu kebenarannya. Perhatikan jamaah rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan karena waktu sudah habis. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu, kata Allah, adalah muslim yang orang Islam yang lainnya itu merasa aman dari lisan dan tangannya. Perhatikan jemaah, dulu kata tangan itu kita pahami bahwasanya kita tidak memukul, tidak menampar, tidak menggebuk. Sekarang dalam konteks media sosial, makna hadis ini, orang Islam sejati itu, kata Allah, adalah orang Islam yang membuat orang Islam yang lain merasa aman dan selamat dari lisan dan tangannya. Lisannya tidak menggunjingnya dan tangannya tidak mengeser berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Mohon maaf ya. Jadi makna tangan pada hadis ini itu bukan hanya sebatas menampar, menempeleng, tetapi karena biasa tangan kita ini jamaah yang sering main gadget, main handphone, main WA, di WA group, terkadang tangan kita tidak sabaran untuk menyebar berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Maka mari kita berhijrah untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah umat Islam dan di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Kita jaga lisan dan tangan kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan dan perkelahian di tengah-tengah masyarakat dan negara kita. Itulah yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah habis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, satukan hati kami sebagaimana Engkau pernah menyatukan hati-hati di antara kaum muhajirin dan ansar. Jagalah lidah kami dan tangan kami ya Allah, untuk tidak melakukan kesalahan yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.